Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dicintai Allah. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala atadruna mal muflis? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhamala wa la mata'. Mereka para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa. Seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang beruntung atau justru orang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam lanjutan hadis di atas. Waqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yaqda ma 'alayhi ukhidha min khatayahum faturihat 'alayhi thumma turiha fin nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari salat, puasa dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka selain itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Jadi setiap orang hadirin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti salat, puasa dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain, seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun non fisik dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolehan yang dilakukannya, karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke dalam neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Ma'asyiral muslimin yang dicintai dan dimuliakan Allah, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian Allah tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman
misalnya dengan kompensasi tertentu atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkannya di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusannya bisa sampai ke akhirat. Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti itu, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'di. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu, siapapun kita hadirin, hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan dan anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat berbuat kezaliman kepada mereka. Al-Allamah As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ittikar wal I'tibar bima ya'muru bil insan wa yanqadli lahu min al-a'mal, beliau menjelaskan, wa'lam anna min ashaddil asya' wa ashaqqiha fi mawqifil qiyamah dzulmul ibad fa innahu dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah. Beliau pernah menjelaskan, ketahuilah bahwa di antara hal-hal berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu apabila kita benar-benar sayang pada diri sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi memang pahala-pahala dari berbagai ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, zakat, infak, sedekah, puasa sunnah sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat kelak hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita. Ma'asyiral muslimin, saya tutup dengan sebuah hadis Nabi. Rasulullah pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Rasulullah pernah bersabda, orang yang dikatakan orang muslim adalah orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita, lisan kita, seluruh anggota tubuh kita, bahkan hati kita jaga untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita yang sulit, yang sempit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasmiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-mujibu da'wat al-qaif fil maqam al-ayat al-bayinat wa li kulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah salla 'ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irshadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal sami'an 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم طول أمورنا وصاح أجسادنا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا وأحسن أخلاقنا وثبت إيماننا ووسع رزقنا وإلى الخير قريبنا وأنشر بيتنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.